Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya selaku pembimbing dari Padepokan Sekar Pawitra, yaitu Ki Sapu Angin. Pada malam ini saya mau memberikan suatu pengetahuan tentang penyembuhan. Karena musim-musim sekarang ini mulai pergantian musim ya, mulai musim hujan dan banyak virus, banyak juga penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita ya. Maka dari itu di sini saya mau sharing tentang penyembuhan menggunakan ilmu gaib. Saya terangkan ada dua opsi. Yang pertama, ilmu yang udah mempelajari dari Padepokan Sekar Pawitra. Yang kedua itu nanti ada penjelasan tentang ilmu gaib ya. Jadi yang kedua ini adalah bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu penyembuhan secara langsung, bisa langsung dipraktekin. Nah, kalau yang pertama tadi bagi seseorang yang pernah mempelajari ilmu penyembuhan di Sekar Pawitra. Oke. Langsung saja ya, kita berikan suatu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu penyembuhan yang diajarkan di Padepokan Sekar Pawitra, ilmu yang pernah diambil oleh seseorang yang pernah kita ijazahkan, yang pernah kita ajarin, yang pernah kita bimbing ya. Salah satunya seperti kayak ilmu penyembuhan Jalmo Sukmo, ilmu penyembuhan sentuhan, ilmu penyembuhan tanpa sentuhan ya. Kita jelasin pengetahuannya ya. Jadi kalau ilmu Jalmo Sukmo atau ilmu penyembuhan yang diajarkan secara langsung itu ada aktivasinya atau ada pembangkitan daya guna penyembuhan terhadap tubuh kita ya. Jadi Tuhan ya, Allah menciptakan manusia itu udah canggih ya. Tuhan ini menciptakan manusia udah canggih. Jadi manusia dikatakan yang sempurna itu bisa memahami tubuhnya, bisa memahami ada apa saja di dalam tubuhnya itu ya. Nah, cara untuk memahami itu yaitu dengan cara kita berpikir ya. Makanya manusia itu memiliki pikiran, berbeda dengan makhluk yang lain tanpa ada pikiran. Nah, jadi Tuhan menciptakan jasad, menciptakan manusia di dalam organ tubuh itu udah ada titik-titik meridiannya, jalurnya ini ke tangan atau ke leher atau ke kepala, ada jalur-jalurnya ya. Itu yang dinamakan titik meridiannya. Nah, juga ada sumber energi. Nah, sumber energi ini yang dimaksud adalah, jadi manusia itu bisa hidup karena ada roh.
masuknya roh itu melalui ubun-ubun. Nah, itu langsung masuk ke dalam tubuh dan menempati ruang titik-titik untuk menghidupkan organ tubuh ya. Nah, itu nanti roh itu atau energi yang memiliki energi ya, organ yang memiliki energi bisa aktif. Jadi maksudnya organ yang memiliki energi. Jadi gini, organ itu kan ada dua macam, organ luar dan organ dalam. Nah, organ dalam sama organ luar itu udah memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Tanpa ada roh masuk, maka kedua organ itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa bergerak. Nah, jadi setelah roh itu masuk dan hidup, maka organ dalam itu bekerja atau berfungsi. Ya, ginjal memiliki fungsi sendiri bekerja, jantung memiliki fungsi sendiri bekerja, lambung, usus, paru, pernafasan memiliki sistem sendiri, memiliki fungsi sendiri bekerja. Semua itu pemicunya adalah roh, ya. Nah, energi itu sumbernya dari mana? Nah, semua organ dalam maupun organ luar itu memiliki energi setelah roh masuk ke dalam tubuh. Nah, saat roh meninggalkan tubuh, bisa dikatakan manusia ini meninggal. Ya, maka energi yang ada di dalam tubuh pun juga hilang. Ya, jadi roh itu pemicu adanya energi yang ada di dalam tubuh. Nah, energi itu bila tidak dibangkitkan, ya, bila tidak diaktifasi, maka energi itu adalah tertidur di dalam tubuh, di dalam organ. Nah, kalau energi itu tidur, berarti energinya non-aktif atau tidak berfungsi. Berbeda dengan roh. Roh setelah masuk ke tubuh, nah, bisa berfungsi. Nah, ini adalah energi. Energi berbeda dengan roh, ya. Energi yang ada di dalam tubuh, energi yang ada di dalam organ. Nah, itu juga hidup. Bisa berfungsi jika diaktifkan. Jika tidak diaktifkan, tidak berfungsi. Nah, juga ada yang tanpa diaktifkan bisa berfungsi. Itu tergantung dari unsur keturunan atau genetikanya. Nah, maksudnya apa? Kan ada seseorang yang saat istrinya mengandung, yaitu sering tirakat. Nah, saat anaknya lahir, maka dia memiliki kelebihan dengan sendirinya tanpa belajar. Nah, berarti energi yang ada di dalam tubuh itu aktif sendiri. Karena dorongan orang tua saat tirakat itu, maka terbuka. Nah, berbeda lagi saat istrinya mengandung, tidak ditirakati. Sehingga anaknya itu jadi biasa tidak memiliki keahlian supranatural maupun spiritual. Nah, kalau ingin memiliki kemampuan itu, maka harus belajar terlebih dahulu. Ya, dalam mempelajarinya itu harus benar-benar memiliki guru pembimbing yang benar biar diarahkan yang baik. Oke, pengetahuan sedikit tentang energi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ilmu penyembuhan di Padepokan Sekar Pawitra itu kan ada aktivasinya. Yang biasanya itu saya sering ngirimkan foto telapak tangan atau foto wajahnya. Itu saya aktifkan daya guna dari roh dan energi yang bersemayam di dalam organ tersebut. Nah, setelah dibangkitkan, setelah diaktifasi, maka
mulai dari kulit, urat, saraf, ya, batin, kolbu, pandangan mata, ucapan, itu udah memiliki daya guna. Jadi cukup ditempelin ya seperti ini untuk penyembuhannya. Kita diam, nah itu bisa sembuh. Kenapa? Karena tangan kita itu memiliki energi daya guna yang udah diaktifkan. Jadi bukan diisi suatu energi penyembuhan, bukan. Kalau diisi energi penyembuhan, nah sifatnya tempelan atau bukan permanen. Nah, maka kita harus mengasahnya. Kita harus sering mengisinya dengan cara apa? Dengan cara sering-sering lelaku zikir ataupun puasa, ataupun sering melakukan pengisian. Maka energi penyembuh itu sangat besar. Nah, berbeda lagi kita menggunakan sistem tubuh yang udah ada sebelumnya. Setelah kita bangkitkan energi murni yang ada di dalam tubuh kita, atau sukma yang ada di dalam tubuh kita, nah semua organ ini memiliki daya guna. Jadi cukup ditempelin, bagian sakit kepala pusing tempelin, ya, pundak sakit capek-capek tempelin seperti ini. Nah, jangan memikir bagaimana doanya. Nah, ini tanpa doa. Karena apa? Udah bangkit, udah aktif energinya sehingga cukup ditempelin seperti ini. Karena udah kita pikir mentok tidak bisa. Maka kita tidak menggunakan akal pikiran. Yaitu yang kita gunakan adalah mukjizat atau keajaiban. Nah, keajaiban-keajaiban itu di luar pikiran manusia. Sehingga kita tempelin, diam, sambil baca, sembuh, kembali normal. Cukup itu doang. Kemudian ditempelin terus, rasakan. Nah, lalu bisa sembuh. Nah, teknik itu sering-sering dilakuin. Nah, yang kedua, digugah. Cara menggugahnya itu seperti kita berinteraksi dengan orang. Misalkan yang sakit di area sini tenggorokan, misalkan gatal-gatal ya. Nah, kita gunain ilmunya yang udah diaktifasi. Kita sentuh aja seperti ini, diem terus. Sambil baca, misalkan yang kita rasa tenggorokan gatal ya, kita diam baca tenggorokan jadi tidak gatal, kembali normal, sembuh. Nah, tempelin beberapa menit. Nah, bila itu belum sembuh juga, digugah seperti kita mengajak interaksi sama orang. Di sini tenggorokan sini ya. Digugah, cara menggugahnya seperti ini. Wahai tenggorokan yang sakit, sembuhlah normal kembali. Nah, sambil disentuh-sentuh seperti ini ya. Nah, itu rasakan, pasti sembuh. Nah, ini yang menggunakan ilmu kasepuan dari Padepokan Sekar Pawitra. Ilmu yang udah diaktifasi. Ilmu orang yang pernah mempelajarin ilmu penyembuhan di Padepokan Sekar Pawitra, seperti kayak Jalmo Sukmo atau ilmu yang lainnya, penyembuhan kan banyak ya. Nah, selain menggunakan sentuhan, misalkan penyakit non medis ini, misalkan di area sini atau sini atau sini, tinggal dipegang yang bagian sakit, lalu tarik menggunakan nafas. Nah, ini dibuang. Di sini terasa berat, terasa sakit, tempelin, tarik nafas, buang.
perut misalkan terasa keras, tempelin, tarik, buang. Jadi tidak perlu dideteksi letak penyakitnya di mana. Bagian tubuh yang terasa sakit, tempelin, langsung tarik, buang. Nah, itu yang ilmu yang udah diaktifasi ya. Oke, jadi kemudian ini yang kedua, masuk yang kedua, yaitu bagi semua orang yang belum pernah mempelajari ilmu penyembuhan dari Padepokan Sekar Pawitra pun boleh mempraktekannya. Ini tanpa aktivasi pada organ ya. Ini tanpa aktivasi pada organ. Ini menggunakan teknik ya, menggunakan teknik kasepuan. Hanya menggunakan teknik. Apakah bisa menggunakan teknik digunakan untuk penyembuhan? Tentu saja bisa. Jadi tidak harus membaca doa-doa khusus. Jadi ada teknik-tekniknya untuk penyembuhannya. Jadi di sini saya jelaskan tentang penyembuhan yang bisa diakses, bisa dipraktekkan oleh semua orang ya, tanpa ada pengisian ataupun aktivasi di organ. Nah, ini menggunakan teknik kasepuan. Tekniknya bagaimana? Kita harus bisa menenangkan hati terlebih dahulu. Itu adalah dasarnya. Ya, teknik dasarnya di situ. Cara menenangkan hati gimana? Ya, kita latihan dulu. Nah, latihannya bagaimana? Nah, kalau yang udah mempelajari meditasi, ya latihan meditasi. Kalau yang belum pernah meditasi, latihannya cukup diam seperti ini. Nah, diam sampai benar-benar tubuh Anda tenang. Nah, tubuh tenang itu ditandai dengan apa? Tubuh tenang itu ditandai dengan kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Jadi, misalkan ada pikiran yang muncul di kepala, hilangkan. Nah, kalau udah tidak ada pikiran, berarti udah tenang. Nah, kalau udah bisa tenang seperti itu, sentuh bagian yang sakit di sebelah mana. Misalkan punggung sebelah sini ya, sini begini nyentuhnya kalau punggungnya. Sini mungkin dalam perjalanan jauh, berat, ataupun kena gangguan gaib. Tenangkan hati, kalau udah tenang, disentuh seperti ini. Kita membaca etika. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya penyakit. Penyakit medis maupun penyakit non-medis yang membuat punggung saya sakit, saya perintahkan keluar. Nah, kemudian tarik ya, tarik. Nah, dipegang seperti ini, buang. Nah, saya jamin 100% langsung hilang penyakit itu. Nah, kalau penyakit medis bagaimana? Sama aja, lakukan seperti itu. Nah, penyakit medis apa? Flu misalkan. Kalau flu berarti yang bermasalah adalah jalur pernafasan hidung. Di area sini, ya, dibaca. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya penyakit flu. Sirna, musnah, hancur, hilang. Lalu ini dipelurut gini ya. Ini nggak boleh ditekan, jangan ditekan. Biasa aja gini ya. Saluran pernapas hidung kembali normal. Nah, lakukan secara terus-menerus. Nah, itu insya Allah dengan cepat flu itu sembuh.
Kalau batuk gimana? Batuk itu ada dua penyebab. Yang pertama, sebelum kita batuk di tenggorokan biasanya gatal atau serik. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang memiliki asma biasanya sebelum batuk dada ini terasa kayak sesak ya, kayak kita berbicara itu nggak bisa langsung batuk, jadi tidak merasa tenggorokan ini serik atau gatal, melainkan langsung batuk. Biasanya itu paru-parunya yang bermasalah. Nah, kalau seperti itu, paru-paru yang bermasalah, dipegang seperti ini. Assalamualaikum ya guys. Assalamualaikum ya penyakit medis maupun penyakit non medis, tetap disebut keduanya yang ada di dalam paru-paru. Nah, yang terluka jadi sembuh, virus sirna musnah, penyebab batuk sirna musnah, hilang. Nah, lalu digerak-gerakan seperti ini, sembuh, sembuh, sembuh. Nah, kalau di tenggorokan gatal, sama, assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya penyakit medis maupun non medis yang membuat gatal di tenggorokan. Keluarlah, lalu tarik ya. Tarik, buang. Tarik lagi. Buang. Nah, tenggorokan gatal biasanya itu ada virus atau ada sesuatu di tenggorokan yang membuat gatal. Makanya perlu dibuang. Tapi kalau paru-paru terluka, itu perlu diobatin. Nah, jadi tidak ada yang dibuang. Cara ngobatinnya dilus-lus seperti ini. Ya, jadi kalau paru-paru terluka ditandai dengan batuk berdarah, berarti lukanya itu yang disembuhin. Nah, dilus seperti ini. Nah, tapi kalau paru-parunya itu tidak bermasalah, tidak luka, tapi batuk, biasanya ada virus atau ada non medisnya sehingga dibuang. Nah, seperti itu. Nah, ilmu ini adalah teknik saja ya. Bisa dipelajari semua orang, bisa dipelajari oleh semua orang yang mempraktekkan teknik yang saya berikan ini. Ini teknik ilmu kesepuan. Nah, yang pertama itu menggunakan ilmu kesepuan harus diaktifasi terlebih dahulu organnya. Tanpa ada aktivasi, nggak bakalan bisa. Ya, kalau yang kedua ini teknik ilmu kesepuan. Oke, semoga bermanfaat pengetahuan tentang ilmu penyembuhan yang saya berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.